Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin, muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya, atas limpahan hidayahnya, sehingga kita sampai detik ini masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam kewajibannya, baik sholat 5 waktu, puasa Ramadan, maupun ibadah sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sempurna. Allahumma amin. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita sebuah doa yang berbunyi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Dari doa ini kita semuanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini, supaya diri kita ini selalu dinaungi oleh Allah dengan hidayah, selalu dibimbing oleh Allah dengan keimanan sampai akhir hayat kita. Maksud di sini kita semuanya diminta kepada Allah supaya kita memohon kepada Allah dengan hidayah. Bahkan Nabi, para Rasul, para alim, para mukminin, para orang-orang soleh, semuanya masih meminta kepada Allah berupa hidayah, petunjuk. Kok yang minta hidayah kok bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang ahli maksiat? Tidak. Dari orang yang jahil sampai Rasul pun meminta kepada Allah berupa hidayah. Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, saya meminta kepadamu berupa hidayah, petunjuk. Kenapa kita semua dianjurkan meminta hidayah kepada Allah? Karena belum ada yang menjamin akhir hayat kita masih berpegang teguh pada keimanan. Siapa yang menjamin ketika kita meninggal dunia masih berpegang teguh kepada Al-Quran, masih terbiasa dengan sholat 5 waktu ataupun ibadah yang lainnya? Siapa yang menjamin? Oleh karena itu kita dianjurkan supaya meminta hidayah selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Ikhwan fillah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah membuka lembaran-lembaran sejarah tentang seseorang yang di awal kehidupannya bertabur iman. Ada kisah tentang seseorang ketika di awal kehidupannya berselimut dengan keimanan, berselimut dengan ketakwaan, dengan amal soleh dan lain-lain. Akan tetapi di akhir hayatnya dia murtad, dia keluar daripada Islam. Kita lihat ada seorang yang namanya Bal'am bin Baurah. Dia orang yang soleh pada zaman Nabi Musa.
Dia terkenal dengan doanya yang langsung diijabah oleh Allah di waktu-waktu yang genting. Apakah matinya beriman? Murtad. Ada Rajal Unfuah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, dipuji-puji oleh Abu Bakar, dipilih oleh Abu Bakar menjadi delegasi sunnah untuk mendakwai Musailamah Al-Kadzab. Apakah matinya beriman? Murtad. Ada Ubaidillah bin Jahsy, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, mengorbankan seluruh harta yang ia miliki. Ia tinggal di Mekah, beliau hijrah ke Habasah. Akan tetapi di Habasah dia murtad karena kecanduan dengan khamar. Ada seorang imam yang diceritakan oleh Imam Qurtubi. Ada seorang muadzin. Ketika seorang muadzin ini mengumandangkan adzan di tempat yang tinggi, beliau melihat ada seorang wanita yang cantik. Tergiur dengan kecantikan seorang wanita. Ia turun menemui wanita tersebut dan mengatakan, "Saya ingin menikahimu." Kita tidak bisa. Loh, kenapa saya tidak bisa menikahimu? Karena kita berbeda. Saya seorang Nasrani, sedangkan kamu seorang Muslim. Lalu dengan cara apa saya bisa kamu menerima saya? Pindahlah kamu dari agama Islam, masuklah ke agama Nasrani. Murtad seorang muadzin ini, berpindah dari Islam menuju agama Nasrani. Dan sebelum ia mencampur istrinya, dia naik ke atap, jatuh meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan belum sempat mencampur istrinya. Dan saat itu pula Allah SWT memanggil dia. Dari kisah-kisah di atas ini, siapa yang bisa menjamin diri kita masing-masing? Yang hanya bisa menjamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita teringat akan sabda Nabi Muhammad SAW, "Inna ahadakum la ya'malu bi ahmali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi ahmali ahlin nar hatta yadkhuluha." Sesungguhnya ada salah satu di antara kalian ini yang melakukan amalan-amalan penduduk surga, terus-menerus beribadah, sampai-sampai posisi dia dengan surga tinggal sejengkal saja. Seandainya saja orang tersebut ibadah sekali saja, harusnya dia langsung masuk surga. Akan tetapi catatan takdir mendahului apa yang ia lakukan. Sebelum dia meninggal dunia, dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka ke dalam nerakanya. Na'udzubillah. Akan tetapi sebaliknya, inna ahadakum la ya'malu bi ahmali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahlil jannah hatta yadkhulaha. Sesungguhnya ada salah satu di antara kalian yang selalu mengerjakan amalan-amalan neraka, selalu berbuat dosa, sampai-sampai posisi dia sama neraka tinggal sejengkal saja. Akan tetapi catatan takdir mendahului apa yang dia lakukan. Sebelum meninggal, orang tersebut melakukan amalan-amalan surga, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan beliau ke dalam surganya. Dari hadis ini kita bisa lihat sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Usairim bin Ashal. Usairim bin Ashal ini sampai-sampai Rasulullah itu menyebutnya penduduk surga yang belum pernah melaksanakan sholat satu kali pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk surga yang dahinya belum pernah menempel bumi untuk sujud kepada Allah, dialah Usairim bin Ashal. Kok bisa? Usairim bin Ashal ini ketika dirinya untuk masuk Islam, kemudian beliau bersyahadat, dia tanya kepada sahabat yang lain, sholat? Belum waktunya sholat. Lalu apa yang saya akan kerjakan? Ayo berjuang bersama Rasulullah SAW.
Kemudian Usairim ini berangkat berjuang bersama Nabi, dan takdir Allah beliau meninggal dunia. Nah, ramai di kalangan sahabat sampai-sampai seperti tadi, setelah salah satu penduduk surga yang belum pernah mendirikan sholat dialah Usairim bin Ashal. Ikhwan fillah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kita terus menerus kepada Allah berupa hidayah. Meskipun kita sudah berada di pesantren, meskipun kita sudah menghafal Al-Quran, meskipun kita sudah mendirikan sholat 5 waktu, meskipun kita senang bersedekah, berpuasa, memelihara jenggot, istri dan anak-anak kita sudah pakai hijab, teruslah kita meminta hidayah. Supaya apa? Kita di akhir hayat kita masih berpegang teguh kepada keimanan, masih berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pula telah mengajarkan kepada kita doa pertama kali yang ditulis dalam Al-Qur'an bukanlah doa meminta ampunan. Doa pertama kali yang tertulis dalam Al-Qur'an bukanlah doa minta surga. Doa pertama kali dalam Al-Quran bukanlah doa supaya terhindar dari neraka, tidak. Akan tetapi doa yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita yang tertulis dalam Al-Quran adalah doa meminta hidayah, doa meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami sebuah petunjuk, tunjukkanlah kami sebuah hidayah. Kalau saja hidayah ini kita terima, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita mendapat hidayah, secara otomatis kita akan dijauhkan oleh Allah daripada api neraka. Kalau kita mendapatkan hidayah, secara otomatis Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keistimewaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Barakallahu wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.